bersyafaat Tuhan. Biar Engkau sudah mendengar Tuhan segala doa-doa kami, bahkan pujian penyembahan kami Tuhan. Hamba percaya kami Engkau sudah pilih, diurapi Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi orang bijak, bukan orang bodoh. Karena kami tahu urapan-Mu yang membuat kami bijak dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau fokus dan kami mau tolak segala roh-roh yang mau menolakkan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya Tuhan Roh Kudus yang akan mengajar kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Shalom semua, shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom Pak Indra, barang baru stok lama. Ya. Shalom. Biasa, saya happy banget. Shalom. Luar biasa, oke ya. Kita nggak panjang-panjang soalnya ini waktu sedikit, saya nggak khotbah panjang, sharingnya yang panjang ya. Sesuai tema Be a Wise Man, saya ambil ini Natal kami di gereja lokal kami di Sydney, Australia, GPDI Beth Eden. Temanya ini. Jadi masih hot dan saya percaya ini kita harus bagikan ke kami hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Jangan kita cuma pinter khotbah tapi nggak bijak, betul nggak? Ya, yang paling penting ya kita menjadi orang bijak dan semua tahu urapan Allah yang membuat kita bijak. Ya, kita akan bacakan dulu Daniel 12 ayat 3 sesuai tema yang saya sudah berikan kepada Pastor Eri. Ya, Daniel 12 ayat 3 kita sama-sama perhatikan. Saya akan bacakan, kekasih-kekasih Kristus menyimak. Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah, garis bawahi, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Amin. Daniel 12 ayat 3, kita lihat ayat ini sebetulnya sejak saya tahu ayat ini menjadi favorit saya. Itu yang saya ubar, saudara. Saudara mau cemerlang, saudara mau cinclong, saudara mau berkilau, bersinar. Mari bawa jiwa kepada Tuhan. Jangan kita sudah punya titel panjang, tapi satu jiwa pun kita nggak bawa kepada Tuhan. Maka kita akan butek, saudara. Tidak akan bersinar. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Tidak peduli mereka jatuh bangun di dalam Tuhan. Tidak peduli mereka tidak taat, tidak setia. Bagian kita bawa mereka untuk mengenal kebenaran. Karena kita sebagai hamba-hamba Tuhan bukan orang yang memulihkan. Tetapi roh yang di dalam kita lah yang memulihkan orang-orang itu. Saya selalu ingat Filipi 1 ayat 6. Bahwa dia huruf besar yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu saudara dan saya. Dan orang-orang yang kita tuntun, yang kita follow up. Dialah yang menyelesaikan sampai pada akhirnya. Teringat saya waktu 2008 pertama kali saya terbang ke Australia. Memang saya punya banyak anak-anak rohani binaan-binaan saya tidak terhitung, saudara ya. Dan mereka, aduh anti katanya, jadi bete ceritanya dulu. Tapi saya percaya, saya pegang Filipi 1 ayat 6. Kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga yang menyelesaikannya. Dan beberapa laporan-laporan, aduh anti begitu datang ke Sydney, itu balik lagi ke diskotik loh, yang itu balik lagi dugem loh. Saya cuma katakan, bagian kita sudah lakukan. Itu urusan dia dengan Tuhan, yang penting kita sudah sampaikan kebenaran. Saya akan ulangi ini, Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kita follow up jiwa, kita bawa mereka sampai ke titik pertobatan, mereka lahir baru, sampaikan kebenaran bagaimana kita harus hidup. Seterusnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagian kami mendoakan supaya dia sampai pada keselamatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Sangat penting ini, kita ada di penghujung tahun 2024.
kita mengakhiri tahun 2024 dan kita akan masuk ke dalam tahun yang baru 2025 yang penuh misteri. Tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab katakan kalau Kolose 3 ayat 10, kalau kita terus-menerus dibaharui, maka hidup kita akan berbeda. Saya ulang-ulang katakan, jangan kita cuma berdamai di waktu Natal. Natal berdamai, nanti Januari putus lagi, marahan lagi, benci lagi. Nah, saya katakan itu kalau lampu kelap-kelip, maka kenapa pohon Natal kelap-kelip? Itu lampu diskotik. Anak Tuhan harus terang terus, semakin bijak. Amin ya. Nah, firman Tuhan mari kita melihat di dalam Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai 29. Bagaimana sih orang bijak itu? Perikopnya ada dua macam dasar. Saya akan bacakan sampai ayat 29. Kekasih-kekasih Kristus menyimak ya. Supaya saya percaya kita pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang bijak. Bukan lagi orang bodoh. Semua tahu bodoh bijak ada di Matius 25 tentang gadis bijaksana dan bodoh. Yang bodoh tidak memiliki urapan. Orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, garis bawahi dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang melakukan firman, yang melakukan apa yang Tuhan ngomong, dia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Wow. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya, parah. 28 perikopnya kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, powerful. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, ahli-ahli Taurat semua tahu, jago firman. Kejadian sampai Wahyu tahu, tetapi tidak melakukan. Hati-hati dengan yang bertitel. Modal kita hanya urapan Roh Kudus yang membuat kita bijak. Saya ulangi ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mari kita belajar tentang yang melakukannya. Kita akan ke Yehezkiel. Di sini orang-orang yang tidak tahir, orang-orang yang menurut dunia parah banget, tapi saat Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memulihkan, maka dia menjadi pelaku firman. Masa iya sih? Saya akan bacakan. Banyak yang sudah tahu ayat ini ya. Karena ayat ini tahun 2004 orang AIDS disembuhkan. Dan itu heboh di mana-mana karena Tuhan utus saya tiap hari ke rumah sakit Sulianti Suroso Sunter. Ayat ini yang membuat dia sembuh. Dan sampai hari ini dengar kabar dia nggak menikah, semua tahu Daniel Santo. Karena dia cinta Tuhan luar biasa. Ya, AIDS disembuhkan saat itu. Kalau sekarang Australia sudah punya obat AIDS. Oke, kita garis bawahi tentang melakukan. Siapa yang melakukan? Ayat 25 kita lihat ya. Ini tentang pentahiran. Bukan kita tamat STT, MDiv, MTH kita kudus. Ya, kita lihat ayat 25. Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Orang najis, loh. Orang yang najis. Tapi ditahirkan. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. 26.
Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini penting. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Mantap nggak tuh? Roh Tuhan, roh besar, saudara. Saat yang najis itu ditahirkan. Saat dicurahkan air kudus itu. Saat dicurahkan roh kudus itu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Segala firmanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nggak dibilang di sini kamu sekolah dulu, bukan salah saudara mau sekolah Alkitab, harus saudara mengenal ilmu Yesus. Tapi yang paling penting saudara ditahirkan dari segala kenajisan. Saudara dijauhkan dari hati keras menjadi hati yang taat. Dan saudara menerima roh Tuhan diam di dalam batin kita. Buat ngapain? Untuk kita bisa melakukan. Amin. Oh, itu kan perjanjian lama. Oke. Perjanjian baru ada. 1 Petrus 1 ayat 2 sering dikumandangkan. Kita sudah di 1 Petrus 1 ayat 2. Catat kalau belum hafal. Kita dipilih, dikuduskan oleh roh. Supaya taat kepada firman. Dan menerima percikan darahnya. Tanpa saudara dikuduskan oleh roh, saudara nggak mungkin taat kepada firman. Walaupun saudara punya ijazah, segala macam titel. Tapi kita perlu pengudusan dari roh kudus dari hari ke hari. Kolose 3:10. Terus menerus diperbaharui. Kenapa orang yang melayani itu cepat pulih? Karena firman yang disampaikan itu makan ke diri kita. Menusuk amat dalam. Kenapa orang yang baru bertobat tidak melayani cuma sekedar hadir doa puasa, hadir ibadah raya, tidak ada pertumbuhan rohani, bantat. Karena dia mendirikan rumah di atas pasir, bukan di atas batu. Jadilah ahli-ahli Taurat, titel banyak. Tapi tidak pernah membawa jiwa bagi Tuhan. Sedangkan Daniel 12 ayat 3. Kita bawa banyak jiwa untuk menuntun kepada kebenaran. Maka kita bagaikan cakrawala. Menjadi orang yang bijaksana. Ini luar biasa pengajaran bagi kita. Ini semua yang ada di sini hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan di 1 Petrus 1 ayat 2 itu ada ditambahkan dan menerima percikan darahnya. Kenapa orang yang taat dan setia? Tidak takut dengan sihir, pelet, santet, mantra-mantra guna-guna. Karena ada percikan darah. Itu sebabnya tiap awal bulan seluruh gereja sedunia ada perjamuan kudus. Tanda kita menyatu dengan darah Yesus. Tanda kita menyatu dengan tubuh Yesus. Mengingatkan kita bahwa betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Karena ada percikan darahnya. Sehingga kita tidak perlu takut dengan sihir, pelet, santet, mantra-mantra guna-guna. Kenapa pendeta-pendeta banyak yang masih kena santet, hidup tidak kudus, hanya punya titel panjang-panjang tetapi tidak melakukan firman. Bertobat. Ini peringatan bagi kita semua. Ini saya percaya yang hadir di sini hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Mau takarannya kudusnya seperti apa, saya percaya Tuhan sudah pilih pagi hari ini untuk mendengar suara Tuhan. Saya pun belajar, saudara. Saya ngomong ini bukan karena saya sudah hebat. Tapi saya yakin saya memiliki roh yang hebat itu. Yang sanggup mengubah dunia hitam saya ke dalam terangnya yang ajaib. Amin, amin. Itu yang paling penting. Amin, Pak Weni. Amin. Banyak orang tahu siapa Pak Weni, apalagi saya. Memfollow up mereka tahunan, saudara. Bisa jadi begini bukan karena saya yang hebat. Roh Kudus yang hebat mengubah hidup seseorang, saudara dan saya. Amin. Itu yang saya teriakkan, saudara, di Australia. Jujur kalau saya khotbah bisa-bisa Tuhan, pemuka-pemuka agama, pendeta-pendeta bisa merah kuping. Karena selalu saya menuntun mereka kepada pertobatan. Saya katakan kita nggak perlu top di dunia, tapi kita harus top di neraka dan sorga. Angkat jiwa-jiwa itu masuk ke dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Ini mau Natal, saudara. Khotbah bekal, jangan cuma malam kudus, sunyi senyap, tradisi.
Saya katakan Sydney, Australia, saya nggak tahu kota lain. Kalau malam itu rumah udah lampu semua berbentuk rumah, udah apa semua. Apakah mereka kudus? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya katakan itu tradisi. Ke gereja juga kagak. Weekend mereka hura-hura, barbecue, minum-minum, mabok. Tapi pohon Natalnya, haleluya. Dan Tuhan nggak lihat itu, saudara. Kalau saudara ke Manado, tiap 5 rumah itu, aduh, itu satu Manado itu terang. Tapi pertanyaannya, apakah ada pertobatan? Itu tradisi. Beban bagi kita orang-orang, siapapun kita, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Khotbahkan pertobatan. Saya paling suka diundang kalau di rumah duka, di mana saja yang banyak komunitas-komunitas yang tidak menuntun kepada pertobatan. Saya teriakkan tentang pertobatan, bukan riwayat orang yang udah ngapain? Dia juga belum jelas surga apa neraka. Tapi khotbahkan. Ini orang-orang yang belum jelas. Ke gereja kalau ingat, Kristen kapal selam, Pasca Natal. Saya dulu parah, saudara. Nggak pernah injak gereja. Sekalinya bertobat, orang bilang bawa aja bantal ke gereja. Itu saya. Diubahkan dahsyat luar biasa, saudara. Karena Tuhan angkat kita ini dari gelap yang memang gelap. Dia angkat kita masuk kepada terang yang ajaib. Cepat banget sih waktunya, oh Tuhan. Amsal 13 ayat 20. Waktu saya tinggal 2 menit. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Hati-hati pergaulan. Jangan bilang, oh saya memenangkan dia. Kalau kita nggak kuat, kita yang terbawa, bukan dia yang kita bawa. Saya sejak bertobat, saya jadi orang aneh. Saya jadi orang aneh. Karena saya tahu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan urapan Allah yang menjadi lampu bagi kita. Boleh nggak kita gaul sama ini orang? Kira-kira ini jiwa buat Tuhan atau bukan? Orang bijak itu peka terhadap suara Tuhan. Peka apa? Intim dengan firman. Mazmur 119:107. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya orang bijak mengerti firman dan melakukannya. Saya ulangi. Kenapa firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 8 nggak dibilang firman itu ada di Alkitab? Firman itu dekat kepadamu, yakni di mulutmu dan di hatimu. Artinya, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Haus dan lapar akan firman. Maka saat engkau butuhkan, maka benih-benih ilahi itu akan keluar. Orang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, susah dihibur. Beritakan, damai Natal artinya bertobat. Stop perselingkuhan, stop judi, stop tentang dunia, Galatia 5. Saya percaya pagi hari ini saya pun makan firman Tuhan ini. Kalau saudara ada di dalam Facebook saya berteman, kemarin saya jalan seharian dengan Ibu Haji, saudara. Karena apa? Dia selalu mengaminkan firman. Dia tidak peduli. Karena dia bilang, saya tenang, saya aman banget jalan sama ibu. Apa? Kita impartasikan damai sejahtera Allah. Karena damai sejahtera itu milik semua orang, bukan khusus orang Kristen, saudara. Impartasikan sukacita Roh Kudus. Itu sebabnya ayat favorit saya itu Filipi 4 ayat 7. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kepintaran kita akan memelihara hati dan pikiran saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sharing firman Tuhan. Saya percaya kita yang sudah mendengar firman, kita menjadi orang-orang bijak. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba sudah sampaikan isi hati Tuhan. Bagaimana kami untuk menjadi orang bijak? Kami percaya hanya urapan Roh Kudus yang mengubah kehidupan kami. Dari bodoh jadi bijak. Kami butuh minyak baru setiap saat Tuhan. Kami tidak mau menjadi gadis-gadis yang bodoh, tapi kami mau menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Yang selalu ada minyak di dalam nama Tuhan. Memberkati Zoom MJC ini Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat dan heran karena kuasa Allah yang ada di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, mengembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan, bahkan kemasyuran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya.
Amin. Saya kembalikan kepada host. Amin. Terima kasih Ibu Silvi Terima kasih untuk Pak firman Silvi. Tuhan. Luar biasa. Tetap semangat. Ya, terima Iya. kasih Ibu Silvi untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Glory, Luar haleluya. biasa. Itu setiap hamba Tuhan punya ciri khas untuk menyampaikan firman Tuhannya. Dan ini adalah ciri khas dari Ibu Silvi. Saat ini, Iya, nggak marah loh, nggak marah. ya, nggak marah. ya, saat Saya ini marah. diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang akan meneguhkan atau bersaksi. Ada Om Aros